Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal Olimpiade SD Matematika ya. Maksudnya Olimpiade Matematika tingkat SD, levelnya kabupaten ya, di tahun 2024. Oke, sebelumnya sudah ada dua part 1 dan part 2, di mana terdiri dari masing-masing 5 soal. Jadi total soalnya adalah 30 sebenarnya. Jadi saya bagi ke beberapa part dan ini adalah part ketiga. Oke, kita mulai dengan soal yang ke-11. Kita baca dulu sama-sama ya. Diketahui tabung A memiliki jari-jari sama dengan tingginya, sedangkan tabung B memiliki jari-jari sama dengan 3/4 tingginya. Jika jari-jari tabung A sama dengan 2 kali jari-jari tabung B, maka perbandingan luas selimut tabung A dan tabung B itu adalah gitu ya. Jadi di sini tulis dulu apa saja informasi yang kita tahu. Pertama ada 2 buah tabung, di mana tabung A dan kedua adalah tabung B. Untuk tabung A jari-jarinya ya, jari-jari kita umpamakan dengan RA itu sama dengan tingginya. Kemudian untuk tabung B jari-jarinya itu sama dengan 3/4 tingginya. Jika jari-jari tabung A sama dengan jari-jari tabung B, nah hubungan antara kedua tabung ini adalah pada jari-jarinya ya. Jadi jari-jari tabung A sama dengan 2 kali jari-jari tabung B. Maka perbandingan luas selimut tabung A dan tabung B adalah, jadi di sini yang ditanya adalah perbandingan luas selimut tabung A dibandingkan dengan luas selimut tabung B. Oke, untuk luas selimut tabung sendiri ya, kalau kalian bisa bayangkan kira-kira tabung itu gambarnya seperti ini gitu ya, kurang lebih. Jadi luas selimut itu adalah ini semua ya. Jadi kalau kita buka, dia nanti akan berbentuk sebuah persegi panjang dengan panjangnya sama dengan 2 VR, yaitu keliling lingkaran atau alas tabung itu sendiri, dan juga lebarnya adalah tinggi tabung itu. Sehingga kita punya rumus 2V RA TA untuk tabung A dan 2V RB kali TB untuk tabung B. Nah, 2V dibagi 2V itu 1. Nah, di sini karena ada hubungan RA sama dengan 2RB, jadi kita akan menjadikan semuanya dalam RB, dan RB akan kita ganti nanti menjadi TB gitu ya, itu prosedurnya. Nah, pertama RA itu adalah 2RB, kemudian TA, nah TA kan nggak ada hubungan langsung ke RB. Nah, lihat di sini, TA itu sama dengan RA, dan RA sama dengan 2 kali RB. Nah, otomatis ini 2RB dibagi dengan RB dikali TB. Nah, RB yang ini bisa kita bagi 1 jadinya. Nah, kemudian sisa di sini 4 RB per TB. Nah, kemudian si RB kita ganti menjadi 3/4 TB. Jadi 4 dikali 3/4 TB dibagi TB. Nah, tinggi dibagi tinggi 1, 4 dibagi 4 1, sehingga kita peroleh 3/1. Oke, kita lanjutkan soal nomor 12. Berikut ini adalah pemenang lomba Chicago Marathon 2023 ya. Jadi di sini ada Kelvin Kiptum sebagai pemenang pertama, kemudian ada siapa sih namanya, Benson Kipruto ya dari Kenya juga juara kedua, dan Basir Abdi juara ketiganya. Nah, pada lomba tersebut jarak yang harus ditempuh itu adalah 42 km. Kecepatan rata-rata Kelvin Kiptum pada lomba tersebut mendekati berapa meter per detik. Jadi yang ditanyakan di sini adalah kecepatan dari si Kelvin, gitu ya, kecepatan rata-ratanya. Nah, untuk menjawab soal ini kita perlu tahu ya apa itu formula untuk mencari kecepatan rata-rata. Oke, tiba. Biko yang tungkek pa, salah apa lu? Oke, untuk kecepatan sendiri kita lambangkan dengan V, dan V itu bisa kita cari dengan cara membagi jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya adalah 42 km.
waktu yang dibutuhkan itu yang sebesar ini ya, 2 jam 35 detik. Ya, 2 jam 35 detik. Nah, karena di soal kita yang dia mau itu adalah meter per detik, jadi semuanya kita jadikan untuk satuan jarak itu ke meter dan untuk satuan waktu itu detik. Berarti ini 42 dikali 1000 dan 2 jam ya, 1 jam itu ada 60 menit, 1 menit itu 60 detik. Jadi 2 jam dikali 3600 detik kemudian ditambah dengan 35 detik. Sehingga di sini kita peroleh 42.000 dibagi dengan 7.235 ya detik. Ini meter ya. Nah, dalam hal ini kalau misalnya kan yang ditanya adalah mendekati berapa gitu. Jadi kalau ini misalnya 42 dibagi 7 itu kan pas 6 gitu ya. Tapi semakin besar penyebutnya, maka hasil baginya ini nanti akan lebih kecil, sehingga ini bisa kita tulis akan mendekati 6 gitu ya. Oke, kita lanjutkan soal ke-13. Bilangan ratusan X dan Y di mana X-nya adalah APC ya, kemudian Y-nya AQC memenuhi syarat sifat-sifat X dikurang Y adalah 50 dan P tambah Q adalah 11. Berapa panjang P kali Q? Oke, kita tuliskan dulu. Di sini ada bilangan X, di mana X ini adalah bilangan ratusan dengan susunan angka A, B, dan C. Ingat, ini adalah angka-angkanya ya. Kemudian untuk Y sendiri itu adalah A, Q, C. Nah, hasil pengurangan mereka X kurang Y itu sama dengan 50 ya. Jadi oke, sebelum kita tuliskan 50-nya, kita kurangkan dulu C. Ini kan angka-angka ya. C dikurang C itu pasti 0. P dikurang Q itu yang kita nggak tahu. Jadi ini angka P dikurang Q. Jadi ini adalah sebuah angka. Nah, A dikurang A itu juga 0. Nah, dalam hal ini kenapa kita yakin bahwa P dikurang Q ini tidak akan bernilai negatif, atau maksudnya P di sini pasti akan selalu lebih besar dari Q. Kenapa? Karena dalam hal ini X dikurang Y-nya itu positif gitu ya. Jadi dengan ratusan yang sama, kalau hasil pengurangannya positif, maka dalam hal ini P dan Q haruslah P haruslah lebih besar daripada Q gitu ya. Nah, sehingga kita bisa tulis di sini ini sama dengan 50. Nah, 0 di sini itu tidak berarti gitu. Sehingga kita bisa tahu P dikurang Q aja itu adalah 5. Nah, kita punya lagi informasi P tambah Q. P tambah Q adalah 11. Nah, kalau kita mau nggak mau coba-coba, kita bisa gunakan SPLDV ya untuk mengerjakan ini. Ini cara eliminasi 2P. Nah, kita jumlahkan kedua persamaan ini, 2P ditambah min Q tambah Q. Jadi ini adalah 0 sama dengan 16. Maka P-nya adalah 8. Nah, dengan menggunakan persamaan yang ini, P ditambah Q adalah 11, maka Q-nya adalah 11 dikurang 8, maka Q-nya adalah 3. Nah, karena yang ditanya P dikali Q, maka kita memperoleh di sini P dikali Q-nya adalah 24. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 14. Oke, di sini ada sebuah tabel yang menunjukkan banyak jawaban benar pada tes IPA dan banyak siswa yang menjawab jawaban benar tersebut gitu. Nah, pertanyaannya adalah berapa minimal banyak jawaban benar sehingga banyak jawaban benar tersebut melebihi 70% jawaban benar siswa yang lainnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, dalam hal ini kita harus tahu dulu berapa banyak siswa seluruhnya, karena di sini ada indikator 70% siswa dari banyak siswa yang lainnya gitu ya. Nah, kita jumlahkan ini sampai sini itu 6 ya.
ini sampai sini 11, ini sampai sini itu 20, ini 13. Jadi totalnya adalah 17 ditambah 13 itu 30, yaitu 50. Nah, jadi kita bisa tuliskan 70% dari 50 itu adalah 35. Jadi kita harus cari ya jumlah atau banyak jawaban benar yang paling 35 anak itu menjawab jawaban benar berapa yang paling banyak gitu. Jadi kita bisa lihat di sini hitungannya sampai sini itu baru baru 17 anak, kalau sampai sini itu adalah 37 anak gitu ya. Tapi kalau sampai sini aja itu 29. Nah, maka kita ambil ini batasnya. Jadi sampai kotak ini itu menunjukkan 37 anak ya. Jadi ada sebanyak 37 anak gitu ya yang jawaban benarnya itu kurang atau sama dengan 8. Oke, sampai sini. Nah, pertanyaannya berapa minimal gitu ya banyak jawaban si siswa itu sehingga banyak jawaban si siswa itu adalah lebih dari banyak jawaban dari 70% anak yang lainnya. Maka yang lebih dari 8 ya itu adalah 9 dan 10. Tapi yang paling minimum adalah 9. Ya, jadi jawabannya adalah, jadi kita bisa tulis di sini banyak jawaban maksimum, jawaban benar maksimum siswa 70% siswa gitu ya, itu adalah 8. Nah, sehingga banyak jawaban benar minimum atau ya minimum agar lebih dari 8 adalah 9. Jadi jawabannya B. Oke, kita lanjutkan nomor 15. Hasil operasi dari 0,4 pangkat 6 kali 25 pangkat 3 ditambah 0,5 pangkat 4 kali 16 pangkat 3 adalah. Oke, ini adalah harusnya hitung cepat ya. Jadi untuk menyelesaikan ini kita tulis dulu lah ya supaya saya gampang untuk menjelaskannya. 0,5 pangkat 4 dikali 16 pangkat 3. Nah, kita harus di sini kita akan mengubah setiap suku di sini ke dalam bentuk perpangkatan dengan bilang pokok yang paling sederhana gitu ya. Nah, pertama untuk 0,4 kita jadikan kepecahan biasa dulu, yaitu 2/5 gitu kan ya. 2/5 dipangkat 6 dikali dengan 25 pangkat 3. Nah, ini kita ubah menjadi 5 pangkat 2 dipangkat 3. Ditambah di sini 1/2 berpangkat 4. Lalu yang 16 kita ubah jadi 2 pangkat 4 dipangkat lagi dengan 3. Nah, untuk perpangkatan pecahan ini dia bisa kita uraikan menjadi 2 pangkat 6, 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat. Nah, pangkat dari bilangan berpangkat lalu dipangkatkan lagi, pangkatnya kita kali. Jadi ini 5 pangkat 6. Kemudian ini 1 pangkat 4 tetap 1, 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 12. Nah, pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama itu bisa pangkatnya dikurangkan gitu ya. Sehingga ini 2 pangkat 12 dibagi dengan 2 pangkat 4 akan mendapatkan 2 pangkat 8. Nah, 2 pangkat 6 itu adalah 64. Sedangkan 2 pangkat 7 itu adalah 216. Karena 2 pangkat 6 kan 64. 2 pangkat 7 berarti kan 128. Nah, 2 pangkat 8-nya adalah 216. Sehingga hasilnya 280. Pangkat 6 itu adalah 64. 2 pangkat 7 adalah 128.
2 pangkat 8 itu adalah 256 ya, bukan 216, sorry. 256. Jadi jawabannya itu adalah 320 ya. Oke, saya kira cukup untuk part ketiga. Kita akan lanjutkan part selanjutnya di soal 16 sampai 20. Terima kasih.